Gimana caranya biar kita selalu tenang menghadapi masalah? Biar tenang ketika kita tahu nilai kita kayaknya anjlok. Biar tenang pas kita tahu judul kita ditolak. Lamaran juga sama, di hari yang sama lah gitu. Pagi judul ditolak, malam lamaran ditolak. Selama Allah gak nolak kita kan masih aman nih. Karena apa yang di sisi Allah lebih baik. Gimana caranya kita biar gak panikan ketika ada masalah? Walaupun sedih, itu fitrah manusia sedih. Cuman ada yang sedihnya wajar, ada yang sedihnya sampai berlarut-larut atau putus asa. Bentuk keputusasaannya macam-macam. Ada yang putus asa dengan bunuh diri, loncat dari jembatan, ternyata gak meninggal, gagal bunuh diri gitu kan. Ada yang putus asanya dengan cara ngelakuin perbuatan dosa, kayak mencuri atau udahlah saya mah nggak mau peduli lagi dengan hal haram, yang penting saya ambil aja semua proyek gitu. Nah ini putus asa. Ada yang putus asa dengan nggak mau lagi bertaubat. Dia ngerasa aduh kayaknya saya nggak pernah nasuhan nih taubatnya, taubat ulangi lagi, taubat ulangi lagi. Kenapa kita berputus asa minta ampun ke Allah, padahal Allah nggak pernah putus asa mengampuni kita? Kan aneh nih. Allah tuh nggak pernah putus asa ngampuni kita, nggak pernah bosan menerima taubat kita. Allah nggak pernah bilang, lo datang ntar pasti besok buat lagi. Enggak. Padahal Allah maha tahu kita mungkin besok masih ngelakuin dosa yang sama. Asal kita datang, Allah langsung terima. Seolah-olah Allah tuh kayak husnuzon banget sama kita. Walaupun pastinya Allah tahu tentang apa yang akan kita lakukan di masa yang akan datang. Ini artinya kenapa seseorang jadi putus asa, jadi berhenti untuk mencoba, jadi tidak lagi berharap apa-apa, jadi pesimis, jadi tidak survive dalam masalah, jadi penuh khawatir menghadapi hidup. Ada masalah dikit kayaknya udah kiamat dunia, padahal kuota habis doang nih. Langsung, aduh kuota habis jam 11 malam. Biasanya kan jam 11 itu jam chatting tuh sampai jam 1. Atau jam 11 malam kuota habis, padahal tadinya pengen ngebangunin dia. Iya dia gitu kan. Jam 2. Gampang, pakai aja kuota doa. Ya Allah bangunkanlah dia. Tiba-tiba dia tetap bangun. Dia bangunin kita akhirnya. Ini bisa aja terjadi. Yang jelas gimana sih cara biar kita keep happy, tetap bahagia walaupun gak bisa jalan-jalan jauh. Tadinya pengen jalan sama teman-teman, ternyata duitnya gak cukup. Kita lihat teman-teman kerjanya traveling aja. Ke Lombok, ke Batu Karas, kerjaannya keliling aja. Dan kita aduh pengen juga ngeliat pantai, misalnya ke gunung touring sama teman-teman, ternyata tapi saya nggak punya motor, saya nggak punya uang, saya nggak punya waktu dan seterusnya. Bisa nggak kita tetap bahagia seperti mereka walaupun nggak ngerasain pengalaman-pengalaman asik seperti yang mereka rasain? Gimana caranya biar ketika kita sujud itu sama nyamannya dengan ketika kita tidur di atas pangkuan istri? Belum ya? Gak tahu sih rasanya. Pokoknya tuh keren banget loh. Salah satu yang bikin saya kalau gak bisa tidur itu tipsnya adalah tidur di atas pangkuan istri. Langsung tidur. Cuman masalahnya susah bangun. Nah ini nih, gimana caranya kalau kita sujud rasanya senyaman itu? Gimana caranya? Bukankah kita selama ini mungkin, kita atau saya lah, pas sujud pengen cepat bangun. Gimana caranya sujud gak bangun-bangun? Pas kita sujud, aduh pengen lama gitu sujudnya teh. Terutama kalau sholat sendiri. Kalau sholat jamaah memang gak boleh. Kenapa? Karena hajat orang beda-beda. Nabi kalau sholat jamaah mah standar-standar aja. Tapi giliran sholat sendiri, itu sampai orang kewalahan ngikutin Nabi. Dan itu bukan cuma Nabi, sahabat juga kayak gitu. Siti Aisyah, istri Nabi itu. Siti Aisyah itu pernah sholat duha kurang lebih 4 jam, itu cuma baca 1 ayat doang loh. Famanallahu alaina wa waqana adzabas samum. Dia baca sendiri, agak keras karena dia di dalam rumah sendiri. Lewat seorang sahabat, lewatin rumah Aisyah mau ke pasar, mendengar Aisyah lagi sholat. Famanallahu alaina wa waqana adzabas samum. Nangis. Akhirnya sahabat ini pergi ke pasar. Dia belanja segala macam, balik lewat lagi rumah Aisyah.
Setelah kurang lebih 2 jam, pas dia lewat lagi rumah Aisyah, dia masih mendengar Aisyah membaca kalimat Famanallahu alaina wa waqana adzabas samum. Nangis lagi. Jadi 1 rakaat dengan 1 ayat itu bisa 2 jam, 3 jam yang dilakukan oleh para sahabat. Kenapa kok betah banget? Sama kayak kita betah banget nonton film, betah banget dengerin musik kesukaan kita, diulang-ulang lagu yang sama kan ya. Mungkin 1 lagu itu durasinya sebutlah 2,5 menit, 2,5 menit. Tapi diulang-ulang bisa sampai setengah jam mendengar lagu yang sama. Bukan 1 album, 1 lagu. Kenapa kita betah? Nah, gimana caranya? Kita juga dapat kebetahan kayak gitu ketika dengerin bacaan Al-Quran, ketika kita membaca Al-Quran sendiri, ketika kita sholat. Sampai ada istri Nabi sholat sambil ngikat badannya di dinding. Jadi dia bikin tali ke dinding gitu, terus dia ikat badannya, sehingga kalau dia udah gak kuat lagi, dia bersandar dengan ikatan tali di badannya, saking lamanya berdiri sholat. Coba bayangin, berarti kan semalaman tuh. Kalau udah gak kuat, dia berdiri itu sambil badannya keikat di tali. Dan Nabi melihat itu menangis karena melihat kesungguh-sungguhan para sahabat dan sahabiat dalam beribadah kepada Allah. Dan itu bukan paksaan siapapun. Nabi gak pernah maksa kayak gitu. Mereka sendiri berinisiatif. Jadi tutorialnya dibikin sendiri gitu. Saya sholat kalau malam-malam kayak gini jadi agak gak kuat. Atau saya lagi sakit nih, lagi lemas nih, lagi kurang makan. Ya udah deh, agar tetap bisa berdiri, dia ikat tali, dia ikat ke badannya, terus berdirinya kayak orang-orang setengah sadar gitu. Nah, ini menunjukkan ada kenikmatan yang luar biasa yang mereka dapetin ketika mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Gimana sih caranya biar kita bisa kayak gitu? Gimana caranya kita entertain kita itu adalah zikrullah. Boleh-boleh aja kita entertainnya nonton film, dengerin musik-musik yang positif. Entertain kita mungkin chatting, entertain kita mungkin update status, entertain kita mungkin kepoin mantan misalnya. Boleh-boleh aja selama masih wajar. Tapi bisa nggak entertain kita yang lain itu zikrullah. Dengan mengingat Allah kita jadi terhibur gitu. Dan itu entertain luar biasa pahalanya. Gimana caranya? Ini yang kita pengen belajar malam ini. Sehingga kita bisa tetap happy walaupun dalam keadaan tadi akhir bulan, dalam keadaan habis diputusin, dalam keadaan ditolak, dalam keadaan bingung, galau, segala macam termasuk habis pulsa. Tetap bisa happy. Pas telepon, pulsa Anda tidak mencukupi. Masya Allah, gitu. Senyum gitu ya. Bukan, mana nih apa panik. Biasa aja. Nah, ini kita perlu belajar. Saya juga merasa butuh mempelajari lagi gimana caranya biar bisa ngerasain itu. Dan nasihatnya bukan dari saya. Karena saya juga masih belajar, belum istiqomah amat nih. Tapi nasihatnya dari para ulama yang diambil dari ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Nah, sebelumnya coba kita perhatiin dulu kisah tentang ketenangan dengan mengingat Allah tuh kayak gimana. Salah satunya ada di surat At-Taubah yang terkenal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. Kalau kalian tidak menolongnya, maka sungguh Allah akan menolongnya. Seperti ketika orang-orang kafir mengeluarkan dia dari kota Mekah pada saat dia menjadi salah satu di antara 2 orang yang berdiam di dalam gua, yaitu gua Thur. Ketika ia berkata kepada sahabatnya, yaitu Abu Bakar, dia di sini siapa?
Rasulullah SAW ketika dia berkata kepada sahabatnya, la tahzan innallaha ma'ana, janganlah kamu khawatir, bersedih, takut, itu sama, sesungguhnya Allah bersama kita. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan rasa ketenangan kepadanya dan menolongnya dengan tentara yang kalian tidak bisa melihat, sehingga Allah menjadikan kalimat orang-orang kafir itu menjadi dikalahkan atau rendah, dan kalimat Allah adalah kalimat yang tinggi, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ini kan kata-kata yang paling populer ya, la tahzan innallaha ma'ana. Tips pertama kalau kita pengen bisa lebih tetap tenang, happy ketika kita dalam tekanan adalah kita tuh emang harus punya sahabat yang selalu mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang mengingatkan kita kepada Allah. Ini yang terjadi kepada Abu Bakar As-Siddiq. Sekelas Abu Bakar yang imannya sampai ke derajat Siddiq, bukan cuma mukmin loh, Siddiqun. Kan ada mukmin, ada muttaqin, ada siddiqin. Ini udah derajatnya Siddiq. Arti Siddiq itu udah nggak ada lagi keraguan di hatinya. Udah nggak ada lagi masalah sedikit pun. Ketika orang-orang ragu, Abu Bakar tetap yakin. Salah satu kasusnya pas Nabi pulang Isra Mi'raj. Nabi bilang bahwa saya baru pulang dari Palestina dan baru naik ke langit semalam. Diberitakan ini kepada orang-orang kafir Quraisy, tapi orang-orang kafir Quraisy nggak percaya. Lalu ketika para sahabat-sahabat lain mendengar, mereka kayak ragu-ragu gitu, benar nggak ya, benar nggak ya? Lalu ketika ditanya kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, lihat tuh teman kamu makin gila aja. Emangnya kenapa, kata Abu Bakar? Dia ngaku-ngaku baru pulang dari dari Palestina. Dia ngaku-ngaku baru pulang dari langit. Katanya Isra dan Mi'raj semalaman, dalam waktu 1 malam. Lalu Abu Bakar bertanya, siapa yang bicara kayak gitu? Dia atau kalian? Kata mereka, Muhammad yang ngomong kayak gitu langsung kepada kami. Kata Abu Bakar, kalau Muhammad yang ngomong kayak gitu, maka benar. Dia nggak mau tanya gimana caranya, berapa lama waktunya, kapan, siapa yang membawa dia. Nggak nanya apapun. Kalau Muhammad yang ngomong, maka itu benar. Ini artinya siddiq, nggak banyak tanya, percaya banget. Kalau ayatnya kayak gitu, udah cukup. Kalau hadisnya kayak gitu, udah cukup. Kalau kata ulama kayak gitu, saya ikut. Nggak ada kenapa kayak gini dan seterusnya, nggak. Ini menunjukkan Abu Bakar itu orang yang sangat luar biasa imannya. Tapi dia tetap manusia. Gimana pun imannya udah kuat, mantap, siddiq, ketika ada masalah, sifat dasar manusia itu keluar lagi, yaitu khauf, rasa khawatir, takut. Dan yang luar biasa, khawatir dan takutnya Abu Bakar itu bukan untuk keselamatan diri beliau. Abu Bakar itu khawatir terhadap keselamatan Rasulullah SAW. Jadi bukan keselamatan Abu Bakar. Kalau kita mungkin khawatir terhadap keselamatan diri sendiri nih. Kalau Abu Bakar derajatnya khawatir terhadap gimana ya Rasul, kalau mereka ngelihat ke bawah, ke kakinya, pasti kita akan ketahuan. Karena mereka sembunyi di sebuah lubang, nggak gua sih, kecil, lubang di bukit Jabal Thur. Dan orang-orang kafir Quraisy sudah datang ke lubang itu, berdiri tepat di pintu gua. Kalau mereka ngelihat ke bawah, udah ketahuan tuh, kelihatan Rasulullah sama Abu Bakar. Sehingga Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, kalau mereka ngelihat kita sedikit aja ke bawah kaki mereka, mereka akan menemukan kita. Gimana ini ya Rasul? Saya khawatir terhadap keselamatanmu. Apa kata Nabi? Ya Abu Bakar, ma dhannuka bithnain, Allahu salisuhuma. Wahai Abu Bakar, kenapa kamu pikir kita cuma berdua? Allah yang ketiga di antara kita. Baru la tahzan innallaha ma'ana. Jangan khawatir, Allah bersama kita. Kata-kata ini kalau diucapkan oleh orang solih pada waktu yang tepat ketika kita ngalamin satu masalah besar, itu akan luar biasa memberikan efek ketenangan buat kita. Tapi waktu yang tepat. Kalau normal-normal aja kayaknya agak kurang ngaruh nih. Makanya kata-kata kayak gini itu timingnya tuh harus pas. Dan yang mengatakan orang yang memang punya aura kesolehan yang luar biasa. Sekelas Rasulullah kurang apa? Itulah sebabnya kenapa kita harus punya banyak, atau setidaknya kita punya seorang sahabat, seorang teman yang solih, yang sering mengingatkan kita. Minimal istri. Kenapa? Karena kalau kita galau dalam urusan kerjaan, nanti pas kita pulang ke rumah, yang akan bilang la tahzan innallaha ma'ana adalah pasangan kita.
dengan nada yang lembut, dengan senyum yang khas, dengan dekapan yang mungkin penuh kasih sayang, itu benar-benar bisa bikin kita tenang. Gak tahu tenang karena kata-katanya atau dekapannya nih, nggak. Saya juga bingung. Dua-duanya kali ya. Dia bilang, la tahzan ya azizi. Panggilan buat suami bahasa Arabnya yang lembut tuh azizi. Bukan al-aziz ya. Al-aziz mah nama orang. La tahzan ya azizi atau ya habibi atau ya albi. Albi itu artinya jantungku. Jangan dipakai deh, biar saya aja yang pakai itu. La tahzan. Jadi misalnya kayak suami galau tentang kerjaan. Mah, papa lagi galau nih. Kenapa, Pak? Di kantor itu kemarin kita ada tawaran proyek. Cuman proyeknya kayaknya cara untuk ngedapetin proyek itu cara-caranya tuh agak-agak kurang baik gitu. Ada suap segala macam. Tapi itu proyeknya untung besar loh, Mah. Nah, kalau kita nggak suap, kita nggak akan dapat proyek itu. Ini gimana nih, Mah? Diambil nggak? Kan galau nih, udah istikharah belum mantap nih hatinya. Istrinya yang bilang, Papa, Allah yang kasih kita rezeki. Kalau Papa ninggalin sesuatu karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Pasti dari booster ya, Mah. Nyontek gitu ya. Nah, kalau dia ngomong kayak gitu kan jadi mantep nih. Kayak saya juga pernah ngerasain lagi kayak sedih gitu, lagi galau karena satu urusan. Istri mengatakan, udah serahin aja sama Allah. Kan jadi mantap kan hatinya? Hal-hal yang kayak gini nih. Kalau belum punya pasangan, temen. Sehingga Nabi mengatakan, Al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu bergantung loh kepada tingkat kesolehan temennya. Kalau temennya soleh, insya Allah dia akan terjaga oleh teman itu ketika dinasehati, diingatkan. Saya aja ngerasa banget